Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Purkon Center, pada kesempatan kali ini saya ingin diskusi dengan seorang Anissa ya, yang dimana ini adalah TKW dari Taiwan, yang dimana telah mengikuti proses dari pendaftaran, kemudian pelatihan dan keberangkatan ke Taiwan. Nah, seperti apa testimoni beliau? Saksikan video ini sampai habis. Ya, teman-teman Purkon Center, bahwa Mbak Anissa ini sebelumnya adalah calon TKW yang dimana saya lakukan proses rekrutmen sehingga dia sudah bekerja di Taiwan. Nah, ada sekitar 2 tahunan ya. Nah, kemudian beliau saat ini sudah balik ke Indonesia. Kita akan dengarkan testimoninya bagaimana dia prosesnya dari awal sejak mulai pendaftaran, kemudian tes-tes yang dilakukan, kemudian pelatihan sehingga sampai dengan keberangkatan dan bekerja di Taiwan. Ya, selamat pagi Mbak Anissa. Pagi Pak. Oke. Ya. Mbak Anissa, selama ini gimana sih apa yang dirasakan ketika memang proses apa saja yang dilakukan dari awal nih Mbak Anissa, bisa ceritakan nggak? Ya, mungkin dari awal saya masuk dulu pendaftaran ya, melalui PJP, dan setelah proses selanjutnya ya mungkin proses-proses selama kurang lebih 3 bulan lah dalam sebuah pemberangkatan. Dan setelah itu proses selanjutnya tahap-tahap pelatihan seperti bahasa Mandarin, seperti pelatihan merawat lansia dan lain sebagainya. Nah, setelah kita selesai dalam pelatihan tersebut, jadi kita tuh ada proses tahapan selanjutnya ya, seperti proses pemberangkatan lah ke sana. Ya, yang dirasakan saya selama ini ya, semenjak saya ke sana ya alhamdulillah, mungkin pengalamannya juga bagus lah gitu, bisa dibilang. Di sana juga saya mungkin dapat merawat lansia ya Pak. Saya menjaga akong di sana itu. Akong itu umur sekitar 84 tahun dan kita seperti kayak perawatan jompo kayak gitulah Pak. Nah, yang saya rasakan setelah di sana itu ya bahasa kita lebih tahu lagi dan lain sebagainya ya, bisa dibilang pas kita pulang ke Indonesia kita juga bisa menyimpan modal untuk ke depan kita membuka usaha. Ya, kita juga bisa lah ibaratnya kita ambil kuliah lagi, mengambil bahasa, kita bisa menjadi seorang guru atau apa juga ke depannya. Nah, mungkin perencanaan saya selanjutnya setelah saya pulang ke Indonesia ya alhamdulillah lah saya bisa menjadi seorang guru juga. Saya rencananya mau mengajar juga ke depannya dan buka usahalah sedikit-sedikit ya. Mungkin bila teman-teman yang minat ingin seperti saya gitu ya untuk kedepannya, bisa hubungi Bapak Pak Purkon yang dulu membantu saya sehingga saya seperti ini gitu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Ya, jadi teman-teman, jika ingin menjadi asisten rumah tangga di luar negeri, apakah itu negaranya Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong, nah Anda bisa mendaftar ke saya ya. Nah, nanti adapun prosesnya ketika pengecekan untuk dokumennya sudah lengkap, nah itu nanti akan dilakukan proses tes interview ya. Kemudian setelah oke, kemudian medical check up. Nah, kemudian setelah dinyatakan tidak ada permasalahan, sudah lulus, maka akan dilakukan pelatihan di Balai Latihan Kerja. Nah, Anda tidak perlu khawatir, selama di dalam Balai Latihan Kerja, proses Anda akan dijamin, termasuk tempat tinggal, ya, kemudian untuk makannya, ya, kebutuhan pribadi. Nanti kita akan siapkan untuk dana seperti uang saku, pinjaman dari koperasi 3 juta rupiah untuk keperluan pribadi Anda tentunya. Nah, setelah itu nanti proses Balai Latihan Kerja tentunya itu sekitar estimasi 2-5 bulan. Nah, itu tergantung dari kebiasaan Anda dalam berbahasa asing. Nanti akan dilatih bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin, Kanton dan sebagainya, sehingga disesuaikan dengan tujuan negara yang Anda pilih tentunya.
Nah, setelah itu selesai, Anda dinyatakan sudah lulus ya, Anda tentu nanti akan berkomunikasi menggunakan video call dengan majikan yang ada di luar negeri tentunya. Nah, nanti Anda bisa sharing ya. Nah, cocok atau tidak, sesuai atau tidak ya. Jadi pilihlah negara yang Anda inginkan tentunya. Nah, setelah itu proses pengurusan dokumen nanti ditanggung oleh perusahaan. Nah, kebetulan di perusahaan kami ini tentunya ini adalah sistemnya potong gaji. Ya. Nah, jadi bagi Anda yang belum atau tidak memiliki biaya tidak perlu khawatir karena PJTKI kami adalah PJTKI yang resmi, teman-teman. Jadi pada saat dari proses awal sampai dengan keberangkatan sampai dengan bekerja itu tidak dikenakan biaya apapun, termasuk dari pihak sponsornya, tidak ada. Nah, kami adalah sistemnya sistem potong gaji. Kami ingin memastikan agar setiap TKW yang di sana itu aman dulu bekerja, memastikan aman bekerja. Nah, ketika nanti mereka sudah bekerja di luar negeri, mereka sudah gajian, baru kita akan sistem potong-potongan gaji, ya. Nah, tergantung dari negaranya. Kita bisa potong gaji selama 6 bulan, ada yang 9 bulan juga, ya. Kenapa dipotong gaji? Karena dipotong gaji itu kita untuk biaya operasional keperluan selama siswa berada di balai latihan kerja. Ya, tadi untuk keperluan tempat tinggal, makan, ya, kesehatannya, jaminan kesehatan dan sebagainya, dan asuransi juga ketika Anda di Indonesia maupun di luar negeri tentunya. Ya, jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Nah, kemudian berapa lama sih untuk bekerja di luar negeri? Nah, tentunya itu tergantung negaranya juga. Itu ada yang 2 tahun, ada yang dikontrak 3 tahun. Dan itu pun kalau misalkan Anda sudah selesai finish kontrak, maka itu bisa dilakukan perpanjangan kontraknya. Ya, tergantung dari majikannya nanti di sana. Ya, jadi saya mengajak teman-teman ataupun perempuan, ya, kaum perempuan yang ingin mencoba mengembangkan karir bekerja di luar negeri, itu bisa hubungi ke saya, ke Furkon Center. Nah, saya selaku dari sponsor dari perusahaan PJTKI resmi yang berada di Bantar Gebang, Bekasi tentunya. Nah, adapun demikian, manfaatnya apa sih yang kita akan dapatkan setelah bekerja di luar negeri? Yang pertama adalah ketika Anda bekerja di luar negeri, satu, tentu gajinya akan lebih besar dibandingkan Anda bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Indonesia. Itu yang pertama keuntungannya. Kemudian keuntungan yang kedua yang bisa Anda dapatkan adalah bahasa asingnya, teman-teman. Kenapa? Dengan Anda menguasai bahasa asing Inggris ataupun Mandarin, Anda bekerja di luar negeri, kemudian Anda balik ke Indonesia, Anda menguasai bahasa, Anda bisa melamar di perusahaan-perusahaan atau pabrik sebagai translator, apakah bahasa Inggris kah atau bahasa Mandarin ke depannya. Itu yang kedua, keuntungan yang kedua. Nah, kemudian keuntungan yang tiga, ini juga bisa meningkatkan derajat sosial, ya. Dibandingkan Anda bekerja di dalam negeri, Anda bekerja di luar negeri, Anda secara status Anda memiliki kelebihan dibandingkan dengan teman-teman Anda yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Indonesia tentunya, ya. Oke. Yang keempat keuntungannya, Anda memiliki pengalaman yang lebih, ya, di luar negeri, budaya orang di sana seperti apa, ya, sebagai cerita untuk anak-anak Anda atau teman-teman Anda nantinya pada saat di Indonesia. Jadi dipastikan Anda akan tetap aman kerja di luar negeri karena kita akan lakukan monitoring Anda di luar negeri, kemudian kita juga akan mengasuransikan. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai PJTK ini, Anda bisa isi kolom komentar, nanti kami akan berikan penjelasannya tentunya. Ya, jadi secara garis besar dari Anissa selama bekerja di Taiwan dan pulang ke Indonesia, testimoninya jadi bagaimana? Saja. Ya, nggak ada masalah ya, kendala, ya. pokoknya pengalaman yang sangat-sangat yang kita tidak duga lah sebelumnya gitu. Ya, Ada hal baru, ya? Ya, ada hal baru yang Nisa dapat, ilmunya juga Nisa dapat gitu, kayak gitu. Oke, baik ya teman-teman Furkon Center. Demikian informasi yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mbak Nisa atas waktunya. Semoga sukses selalu. Nah, jangan lupa kalian juga untuk menyaksikan video-video kami lanjutnya. Klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.